Selamat pagi dok, mohon izin melaporkan kondisi pasien di ruang nifas. Selamat pagi, silahkan bidan. Terima kasih dok, saya bidan yang bertugas pada shift pagi ingin melaporkan terkait Nyonya I umur 48 tahun, dirawat di kamar 2 dengan diagnosis postpartum. Baik, saya dengarkan. Saat ini kondisi pasien tampak pucat, pasien juga mengeluh mulai terasa mual dan tidak nafsu makan sampai hari ini. Apakah mualnya terus-menerus atau hilang timbul? Mualnya dirasakan hilang timbul dok, namun lebih terasa saat pasien mencium aroma makanan atau saat mencoba makanan. Belum muntah dok, tetapi pasien menolak makan karena merasa tidak nyaman di perutnya. Baik, lanjutkan. Pasien merupakan ibu postpartum dok. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, hemoglobinnya 10 gram del, tekanan darah 120 per 90 mHg, nadi 70 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Selain itu, urin pasien tampak lebih pekat dari biasanya. Bagaimana dengan pola makan dan minumnya? Sejak pagi, pasien baru meminum beberapa kali air teguk dok, dan belum makan sama sekali. Apakah pasien mengeluhkan lemas dan pusing? Iya dok, pasien mengatakan bahwa ia terlalu lemas dan sedikit pusing apabila duduk yang lama. Bagaimana eliminasi selain urin? Untuk BAB-nya belum ada keluhan dok, namun frekuensi BAK dan volumenya sedikit berkurang. Terapi yang sudah diberikannya? Pasien saat ini mendapatkan asam mefenamat 500 mg 3 kali sehari, lalu amoxicillin 500 mg 3 kali sehari, dan sofitron 1 kali sehari. Baik, menurut Anda, apakah masalah utama pasien ini? Berdasarkan pengajian kami dok, yang pertama pasien mengalami anemia ringan ditandai dengan Hb 10 gram per dl dan tampak pucat. Lalu yang kedua, pasien mengalami gangguan pemenuhan nutrisi karena tidak nafsu makan. Dan yang ketiga, pasien beresiko dehidrasi ditandai dengan urin pekat dan intake cairan yang kurang. Dan yang keempat, keluhan mual memperburuk kondisi karena menghambat asupan nutrisi dok. Analisis yang baik, apakah kondisi ini mempengaruhi aktivitas pasien? Iya dok, pasien tampak lemas dan belum melakukan aktivitas secara mandiri. Baik, itu perlu diperhatikan. Apa rencana dari intervensi dari tim bidan? Rencana kami dok, yang pertama melakukan pemeriksaan Hb ulang untuk evaluasi anemia, lalu yang kedua monitoring intake dan output secara ketat, lalu yang ketiga monitoring tanda-tanda vital setiap 3 jam, lalu yang keempat ada pemeriksaan kadar gula darah setiap 2 jam, dan yang terakhir ada edukasi pasien terkait pentingnya nutrisi dan cairan dok. Kami juga mengusulkan pemberian antibiotik untuk mengurangi mual pasien. Baik, usulan tersebut tepat. Untuk mual, saya menyetujui pemberian antibiotik agar pasien lebih nyaman. Baik dok, siap kami laksanakan. Untuk cairan, pastikan pasien mendapatkan intake yang adekuat. Jika pasien tidak mampu minum yang cukup, bisa dipertimbangkan terapi cairan. Baik dok, akan kami observasi dan melakukan evaluasi kebutuhan cairan pasien. Untuk nutrisi, anjurkan makan sedikit tapi sering, jangan langsung dalam porsi yang besar. Baik dok, akan kami edukasikan kepada keluarga pasien. Apakah ada tanda infeksi dari pasien? Saat ini tidak ada infeksi dok, suhu masih di batas normal 37 derajat. Baik, tetap dipantau ya, mengingat pasien mendapatkan antibiotik. Bagaimana kondisi luka postpartum jika ada? Untuk luka dalam kondisi baik, tidak ada tanda kemerahan atau infeksi dok. Baik, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Untuk riwayat penyakit, belum ditemukan riwayat penyakit kronis dok. Oke, baik. Pastikan pasien mendapatkan edukasi yang jelas ya. Baik dok, kami akan menjelaskan kepada pasien bahwa mual yang dirasakan oleh pasien dapat diatasi secara bertahap dan penting untuk tetap mencoba makan sedikit demi sedikit. Ya, dan libatkan keluarga agar dapat memotivasi pasien. Baik dok, kami akan melibatkan keluarga dalam perawatan. Jika kondisi pasien tidak membaik, apakah rencana selanjutnya? Jika tidak membaik, kami akan melaporkan kembali untuk dievaluasi lanjutan dan kemungkinan intervensi tambahan dok. Oke, baik, itu langkah yang tepat. Untuk HB, jika ada penurunan, pertimbangkan lebih lanjut lagi. Baik, siap dok. Apakah ada instruksi tambahan dok? Untuk sementara, fokus pada kondisi dan observasi pasien. Dok, semua instruksi akan kami laksanakan dengan baik. Terima kasih atas laporannya. Terima kasih kembali dok.